Horas. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayatnya yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah memiliki rasa takut akan terlambat atau tidak naiknya pangkat di dalam pekerjaan. Kita memiliki ketakutan ketika kita berjalan di dalam kegelapan sendirian. Kita memiliki ketakutan apa yang akan kita makan untuk hari-hari ke depan. Banyak ketakutan yang kita miliki. Bahkan kita juga sering takut kepada orang lain yang kita lihat memiliki kuasa jauh lebih besar daripada kita. Dengan itu seringkali kita kalah dan tidak berani mengucapkan kebenaran dan menyuarakan keadilan atas mereka yang memiliki kuasa karena kita takut. Sehingga kita tidak lagi berani karena benar, takut karena salah. Kita lebih sering untuk berani kita karena kita salah. Dan kita takut karena kita benar. Inilah yang menjadi sebuah momok atau sebuah fenomena yang baru di dalam kehidupan saat ini. Dan Yesus mengkritik itu ketika ia mengajar para murid. Agar mereka tidak takut terhadap kuasa-kuasa dunia yang akan menganiaya mereka. Agar mereka bahkan tidak mau mengambil bagian di dalam kenajisan dan sebuah ketidakbenaran. Yesus menggambarkan agar para murid tidak larut dan takut seperti orang Farisi yang digambarkan seperti ragi yang meracuni ke dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini marilah kita untuk takut hanya kepada Dia. Karena manusia sehebat kuat apapun kuasa yang dia miliki, dia hanya bisa melukai jasmani kehidupan kita saja. Betul, manusia bisa memecat kita dari jabatan. Betul, manusia bisa mengolok-olok kita. Betul, manusia bisa menentukan apakah kita masuk atau tidak ke dalam kelompoknya. Tetapi hanya sebatas itu. Manusia tidak bisa memberikan kehidupan dan terlebih kehidupan yang selama-lamanya atas keselamatan dosa-dosa. Itu semua hanya bisa diberikan oleh Allah di dalam Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan dia juga bisa menentukan apakah kita untuk masuk ke dalam neraka atau bersama dengan dia dalam kehidupan yang kekal itu yang telah dia sediakan bagi kita. Dia memiliki kuasa untuk menghancurkan dunia ini karena dialah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Itulah gambaran kuasa dari Allah yang tidak terbatas. Kuasa dari Allah yang tidak ada yang mampu untuk mengalahkan, bahkan maut sekalipun tidak mampu. Maka itu ia mengingatkan, takutilah dia yang bisa menghancurkan hidup manusia dan membawa ke dalam neraka. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita hanya takut kepada Dia. Tetapi takut kepada Allah bukan berarti kita gemetar, hidup tanpa kepastian, hidup tanpa sebuah semangat. Tetapi takut akan Allah berarti kita tunduk kepada Dia. Kita hormat di dalam pujian kita. Kita mau hidup di dalam kehendak-Nya.
takut akan Dia akan memberikan pengetahuan sebagaimana yang disurat di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7, di dalam kitab Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-10, dan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10, bahwa takut akan Tuhan memberikan pengetahuan dan mengenal Tuhan memberikan pengertian. Maka dengan takut akan Tuhan, Dia dalam rohnya akan memberikan pengetahuan kepada kita untuk melawan setiap tantangan dalam hidup, terlebih kepada mereka yang memiliki kuasa yang akan menekan hidup kita. Karena kuasa daripada Allah jauh melebihi kuasa yang dimiliki manusia. Yang kedua, takut akan Tuhan, maka kita harus membenci akan sebuah kejahatan. Karena dikatakan dalam Amsal 8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan menjauhkan kita di dalam kecongkakan, kejahatan, kesombongan, dan iri hati. Dengan takut akan Tuhan, maka kita berani menyuarakan keadilan atas ketidakadilan yang terjadi dalam hidup ini. Takut akan Tuhan, kita berani melawan kemunafikan. Takut akan Tuhan, maka hidup di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidak takut akan Tuhan dan tidak mengakui Dia di hadapan dunia manusia di dalam ini, maka Tuhan juga akan menyangkal kita di hadapan Allah. Kristus tidak mengenal kita karena kita telah menyangkal Dia. Tapi barang siapa yang mengenal dan menyuarakan Kristus di hadapan manusia dan dunia ini, maka ia juga akan dikenal oleh Bapa, sebagaimana dikumandangkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 9. Maka pastikan hari ini ketika kita bekerja, maka kita melakukan segalanya dengan takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan tidak dengan kejahatan. Yang kedua, kita tidak takut menyuarakan kebenaran dan keadilan karena Allah kita, Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat dikalahkan kuasa apapun, akan menyertai kita dengan pengetahuan dan kekuatannya untuk kita menghadapi kelaliman dan kecongkakan manusia dan dunia atas kuasa yang terbatas itu. Selamat bersekutu, berproses bersama dengan Tuhan, dan lihatlah Ia akan menyertai engkau. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu kami hendak mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kami. Dan biarlah Engkau ajarkan melalui Roh-Mu agar kami takut akan Engkau. Dengan itu kami memperoleh pengertian, memperoleh hikmat untuk melawan kelaliman dunia dan melawan kuasa-kuasa dunia yang hendak membawa kami ke dalam kebinasaan, karena kami senantiasa melakukan kejahatan dan dosa. Dengan takut akan Engkau, kami akan menghindarkan hidup kami untuk tidak melakukan yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara jemaat kami, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan. Dan Engkau kuatkan mereka ketika mereka sakit. Engkau sertai mereka ketika mereka dalam setiap pekerjaan dan langkah yang mereka tuju. Biarlah seluruhnya dalam pemeliharaan Tuhan dan hanya dalam perlindungan Tuhan saja. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.